Februari 2024 jadi penanda 1 tahun Erick Thohir mengemban jabatan sebagai Ketua Umum PSSI. Jika dalam hubungan lawan jenis kita mengenal istilah anniversary untuk memperingati 1 tahun perjalanan kisah cinta, maka dalam dunia kepemimpinan kita acap kali mendengar istilah refleksi. Meski sudah 1 tahun menjabat, transformasi sepak bola yang selalu dicanangkan PSSI tampaknya belum juga menampakkan batang hidungnya. Lantas, benarkah program Erick Thohir belum berjalan dengan baik di tahun pertamanya bersama PSSI? Mari kita ulas bersama. Setahun menjabat bukan berarti tak ada pencapaian dari Erick Thohir. Dalam tahun pertamanya terdapat beberapa program yang mulai terlaksana. Sebagai contoh, ketika PSSI menggandeng Polri untuk menciptakan iklim sepak bola yang lebih baik di Indonesia. Perjanjian kerjasama atau MOU pun sudah ditandatangani pada akhir tahun 2023 kemarin. Selain itu, PSSI juga membuka akses yang lebih luas untuk bekerja sama dengan negara-negara yang sektor sepak bolanya dianggap sudah maju. Erick mengajak Federasi Sepak Bola Jepang untuk bekerja sama meningkatkan kualitas para wasit lokal. Dalam keterangannya, Erick menginginkan wasit Indonesia mendapatkan fasilitas pelatihan dan teknologi yang lebih baik. Selain Jepang, PSSI juga resmi menjalin kerjasama dengan operator Bundesliga DFL. Dari program ini ada 6 poin kerjasama yang disepakati. Poin-poin tersebut berfokus pada pengembangan potensi, tata kelola kompetisi, serta tata kelola sumber daya secara lebih profesional. Yang tak kalah mengejutkan, Erick Thohir berhasil menghadirkan juara dunia tahun 2022, yakni Timnas Argentina untuk berhadapan dengan Timnas Indonesia di agenda FIFA Matchday. Mampu mendatangkan tim Tenggo ke negara yang kekuatan sepak bolanya tak diperhitungkan, macam Indonesia, jadi suatu pencapaian luar biasa bagi PSSI. Hanya saja Erick Thohir masih belum mampu menyelesaikan hal-hal mendasar yang sebetulnya masih menjadi fokus dari apa itu transformasi. Kegagalan menggelar Piala Dunia U20 bukan sepenuhnya salah PSSI, namun begitu tetap patut disayangkan. Batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 berkaitan dengan situasi politik dan masifnya penolakan kedatangan Israel yang waktu itu menjadi peserta, apalagi karena Indonesia tak punya hubungan diplomatis dengan Israel. Namun sejatinya menurut peraturan Kementerian Luar Negeri nomor 3 tahun 2019 di bab 10 tentang hal khusus, Indonesia boleh-boleh saja mengadakan turnamen olahraga yang melibatkan negara-negara yang tak memiliki hubungan diplomatis seperti Israel. Pemerintah menuliskan beberapa prosedur tertentu yang harus dipatuhi, salah satunya larangan adanya atribut kebangsaan Israel di wilayah Indonesia. Tapi ya mau gimana lagi, masifnya penolakan membuat PSSI gagal meyakinkan FIFA soal keamanan peserta kompetisi di Indonesia. Akhirnya turnamen tersebut batal dan dilimpahkan ke Argentina. Sejumlah pengamat juga menilai sepak bola Indonesia belum menunjukkan adanya perbaikan berarti setelah setahun masa jabatan Erick Thohir di PSSI. Terlebih dalam menyikapi kasus tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang dan melukai ratusan lainnya pada 1 Oktober 2022 silam. Dilansir BBC Indonesia, mantan anggota tim gabungan independen pencari fakta, Akmal Marhali mengatakan, dari 12 rekomendasi yang diserahkan ke Presiden Jokowi, hanya sekitar 40% saja yang dijalankan oleh PSSI. Upaya yang sudah dilakukan antara lain mendorong sebagian klub untuk merenovasi stadion, perbaikan kualitas kompetisi, dan membentuk komite ad hoc supporter. MA juga telah membatalkan vonis bebas terhadap 2 anggota polisi di kasus tragedi Kanjuruhan dalam putusan kasasi. 2 terdakwa dari unsur kepolisian itu adalah mantan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmadi dan ex-Kabak Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setio Pranoto. Keduanya dijatuhi hukuman pidana 2 tahun dan 6 bulan. Namun Jaringan Solidaritas Keadilan Korban Kanjuruhan menyebut
bahwa hasil putusan itu terlalu ringan untuk kejahatan yang menghilangkan ratusan nyawa. Erick Thohir juga berusaha mencegah kerusuhan antar supporter. Salah satu upayanya adalah melarang fans untuk bertandang ke markas lawan. Tapi kenyataannya langkah itu kurang efektif. Beberapa fans yang bandel tetap mendatangi kandang lawan dengan berbagai alasan. Definisi luas supporter tim tamu dalam pasal 51 ayat 6 regulasi Liga 1 2023-2024 justru jadi celah yang merugikan klub. Mereka terpaksa terus menyetor uang denda ke rekening BRI atas nama PSSI lantaran minimnya sosialisasi dari pihak PT LIP maupun PSSI terkait mengantisipasi kehadiran supporter lawan. Hal itu dibenarkan oleh CEO PSIS Semarang, Yoyo Sukawi. Dikutip dari Bola Nusantara, Yoyo kecewa dengan keputusan Komdis PSSI yang langsung menjatuhkan denda 25 juta rupiah tanpa adanya komunikasi dan sosialisasi. Jadi, PSSI cuma mengeluarkan aturan tanpa penjelasan bagaimana penerapannya dan apa saja yang termasuk pelanggaran. Jika federasi serius menghapuskan budaya rusuh dalam sepak bola nasional, diperlukan langkah strategis yang memberikan efek jera, bukan hanya menghukum klub atas perilaku semena-mena pendukungnya. Seperti yang kita tahu, PSSI sudah bekerja sama dengan Jepang dan menaikkan gaji wasit yang katanya sampai lebih tinggi dari seorang menteri. Namun kenyataannya kualitas wasit lokal masih gitu-gitu aja, sering salah dalam mengambil keputusan. Seperti yang terjadi pada laga Persija Jakarta melawan Rans Nusantara di pekan ke-16 Liga Indonesia. Macan Kemayoran dirugikan oleh keputusan wasit Noval Adia Fairuski yang tidak mengesahkan gol Witan Sulaiman. Dalam tayangan ulang, sejatinya bola yang memantul mistar gawang sudah melewati garis gawang. Di pekan yang sama juga terjadi beberapa keputusan yang kontroversial di laga antara PSS Sleman dan Persik Kediri. Di babak pertama, PSS membuka keunggulan melalui hoki caraka. Namun asisten wasit Dedi Saputra menganggap hoki telah berada dalam posisi offside. Padahal posisi hoki sejajar dengan Irham Mila selaku pemberi umpan. Melihat masih banyaknya wasit dan asistennya yang salah mengambil keputusan, itu membuktikan transformasi sepak bola di sektor pengembangan wasit yang digembar-gemborkan PSSI masih jauh dari kata sukses. Oleh karena itu PSSI berusaha menggunakan teknologi VAR di paruh kedua musim 2023-2024. Namun, hingga akhir Februari belum ada tanda-tanda uji coba penggunaan VAR di pertandingan resmi. Yang masih hangat-hangatnya adalah respons kontroversial Erick Thohir saat menyikapi penolakan Thomas Doll untuk melepas pemainnya ke Timnas U23 yang akan berlaga di Piala Asia U23. Pelatih Persija Jakarta itu memiliki dasar argumen yang kuat, yakni regulasi FIFA. Dilansir Bola Okezon, bersamaan dengan Piala Asia U23, Liga 1 2023-2024 masih bergulir. Piala Asia U23 sendiri juga bukan agenda FIFA, sehingga klub punya hak untuk tidak melepas pemainnya. Thomas Doll tidak ingin melepas pemainnya ke Timnas Indonesia U23 karena sedang berjuang untuk finish 4 besar guna menjaga asa meraih gelar juara Liga 1 musim ini. Nah, bukannya menghormati keputusan Thomas Doll, Erick Thohir dan pengurus PSSI lainnya justru menyalahkan sang pelatih. Mirisnya, PSSI sampai bawa-bawa identitas kewarganegaraan dalam kasus ini. Itu jelas tak ada kaitannya dengan permasalahan yang mendasari terjadinya perbedaan pendapat ini, yakni tidak adanya kompetisi kelompok umur. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya Timnas Indonesia U23 bisa mengambil para pemain yang usianya di bawah 23 tahun dari tim muda sebuah klub, bukan dari tim utama. Beberapa tim nasional bahkan tidak mencampurkan pemain muda dan senior seperti tim nasional Indonesia sekarang. PSSI era Erick Thohir masih gagal soal itu. Piramida kompetisi terstruktur tak kunjung jadi perhatian. Padahal Timnas Indonesia akan tambah hebat kalau piramida kompetisi benar-benar terwujud di samping gencarnya mencari pemain keturunan.
Apapun itu, nyatanya publik sepak bola Indonesia menyatakan puas dengan kinerja Erick Thohir dalam 1 tahun pertamanya. Menurut laporan Lembaga Survei Indonesia, hanya ada 52% responden yang mengetahui bahwa Erick Thohir menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, sedangkan 48% lainnya tidak. Dari 52% itu, tingkat kepuasannya sangat tinggi. Ada 88,7% yang menyatakan puas dengan kinerja Erick. Rinciannya, 17,3% responden merasa puas dan 71,4% lainnya merasa cukup puas.